Siang Bapak Ibu, saya Kristina Sulistyo dari kelompok E7 akan membuka presentasi kami tentang pasar modal yang kami pilih yaitu SSE dan Tokyo Stock Exchange. Pertama kami akan menjelaskan jenis saham SSE. Ada dua kelas utama saham untuk setiap perusahaan yang terdaftar yang diperdagangkan oleh SSE, yaitu saham A dan saham B. Saham A dijual dalam mata uang yuan dan hanya tersedia untuk investor asing melalui program berkualitas yang dikenal dengan QF2. Sementara saham B dijual dalam mata uang US dollar dan terbuka untuk investor asing. Ada 3 jenis obligasi yang diperdagangkan dalam SSE, yaitu yang pertama adalah obligasi treasury, atau yang lebih sering dikenal oleh T-bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Dan juga yang kedua adalah obligasi korporasi, yaitu yang lebih sering dikenal oleh C-bond. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah obligasi korporasi yang dapat dikonvensi. Dari ketiga obligasi yang saya sebutkan, obligasi yang sering paling digunakan oleh SSE adalah pasar obligasi Treasury Bond, yaitu T-bond. Nah, persyaratan untuk ikut serta dalam Shanghai Stock Exchange adalah yang pertama, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari CSRC, yaitu China Securities Regulatory Commission. Dan yang kedua adalah harus memiliki modal saham total lebih dari RMB 50 juta. Yang ketiga adalah jumlah saham yang ditawarkan ke publik harus lebih besar dari 25% dari total saham yang diterbitkan, kecuali jika total modal saham perusahaan lebih dari RMB 400 juta. Dalam hal ini persentasenya dikurangi hanya menjadi 10%. Yang keempat adalah perusahaan tidak boleh melakukan tindakan ilegal besar atas kesalahan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Saham, harga saham SSEC per hari pada tanggal 29 Oktober 2020 adalah 3.200,73 dalam mata uang Chinese Yuan. Harga saham SSEC naik sebesar 0,11% dibandingkan tanggal 28 Oktober 2020. Kemudian harga satu lotnya, harga satu lot saham SSEC pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 184.704 dalam mata uang Chinese Yuan. Harga satu SSEC naik sekitar 1,02% dibandingkan tanggal 28 Oktober 2020. Perdagangan saham, yaitu ada dua untuk papan utama dan juga untuk star market. Yang pertama, untuk papan utama, saham papan utama diperdagangkan melalui perdagangan lelang atau perdagangan blok. Yang perdagangan lelang yaitu persyaratannya instruksi klien. Setelah adanya perjanjian perdagangan layanan mandiri dengan bursa, klien dapat menempatkan pesanan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pesanan yang ditempatkan mengandung informasi rekening, sekuritas, jumlah yang dipesan, dan harga yang diinstruksikan. Yang kedua, penempatan pesanan. Setiap pesanan harus kelipatan 100 saham. Ukuran maksimum pemesanan tidak boleh melebihi 1 juta saham. Saham di bawah resiko ditetapkan pada batas harga 5% setiap perdagangan. Kemudian eksekusi order. Jika pesanan saham cocok, maka eksekusi berdasarkan prinsip prioritas dan harga prioritas waktu. Harga ditentukan dengan yang akan menghasilkan volume perdagangan tinggi, harga yang akan ditawarkan kepada pembeli harus lebih tinggi. Kemudian blokir perdagangan. Perdagangan saham yang akan dieksekusi sebagai pesanan blok harus memperhatikan ambang batas yang terdiri dari untuk pesanan tunggal saham A tidak kurang lebih dari 300.000 saham atau nilai transaksi tidak kurang dari RMB 200 juta. Untuk pesanan tunggal saham B tidak kurang dari 300.000 saham atau nilai transaksi tidak kurang lebih dari USD 200 juta. Kemudian untuk star market, saham star diperdagangkan melalui perdagangan lelang, perdagangan blok, atau perdagangan harga tetap setelah jam kerja. Perdagangan lelang, instruksi klien, pesanan untuk saham star market dilakukan dengan metode dan berisi informasi yang sama seperti papan utama. Kemudian penempatan pesanan, ukuran setiap limit pesanan untuk menjual atau membeli saham star market tidak boleh kurang dari 200 saham dan tidak boleh melebihi 100.000 saham. Selama perdagangan saham star dikenakan batas harga 20%. Kemudian eksekusi ordernya, dalam perdagangan saham star, harga eksekusi ditentukan berdasarkan prinsip yang sama seperti papan utama. Yang kedua, blokir perdagangan. Blokir perdagangan
saham STAR tidak tunduk pada aturan yang relevan tentang pesanan harga tetap. Yang ketiga, perdagangan harga tetap setelah jam kerja. Mengacu pada sistem perdagangan bursa, setelah lelang penutupan panggilan akan mencocokkan pesanan berdasarkan prioritas waktu untuk menentukan harga pada saat dari itu ditutup. Tokyo Stock Exchange atau TSI merupakan bursa instrumen keuangan yang berlisensi di bawah Financial Instrumental and Exchange Act of Japan, yang mana didirikan pada 15 Mei 1878 dan perdagangan ini dimulai pada 1 Juni dengan tahun yang sama. Namun karena adanya Perang Dunia Kedua, kegiatan perdagangan tersebut sempat ditutup dan dilanjutkan kembali pada 16 Mei 1949. Selanjutnya, ada dagang bursa saham Tokyo, yaitu Honda, Fujifilm, dan Nippon Point. Operasional perdagangan saham dalam TSI. Yang pertama adalah listing. Dalam listing, TSI mengoperasikan dan memelihara cash equity markets yang terdiri dari bagian 1, bagian 2, Mothers, Nasdaq, Tokyo Pro Market, dan Tokyo Pro Bond Market. Keuntungan dari proses listing adalah penggalangan dana yang halus dan beragam, meningkatkan nilai perusahaan, dan dapat meningkatkan sistem manajemen internal serta meningkatkan motivasi masyarakat. Persyaratan listing. Ada 2 jenis persyaratan di mana perusahaan akan diperiksa untuk mencatatkan sahamnya yang dicakup oleh apa yang disebut persyaratan pencatatan, persyaratan formal, dan persyaratan kelayakan. TSI memeriksa perusahaan yang memenuhi persyaratan formal dan memeriksa di bagian persyaratan kelayakan. Clearing. Operasi clearing dilakukan oleh Japan Securities Clearing Corporation atau JSCC untuk ekuitas dan produk pendapatan tetap yang diperdagangkan di pasar ini. Dalam proses clearing ini, JSCC melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, asumsi obligasi. Organisasi clearing mengasumsikan kewajiban ini dan memperoleh hak-hak ini sebagai rekaman bursa JCP antara penjual dan pembeli. Yang kedua, netting. Netting dilakukan dalam perdagangan yang dilakukan clearing dalam rangka mengurangi jumlah stand-mall. Yang ketiga, instruksi penyelesaian. Organisasi clearing menentukan jumlah stand-mall. Yang keempat, jaminan penyelesaian. Karena organisasi clearing sebagai JCP mengembang kewajiban dan memperoleh hak penyelesaian atas transaksi yang dieksekusi. Yang keempat, settlement. Proses settlement ini terbagi menjadi 2, yaitu just debt, transfer keamanan akun, dan BOJ atau settlement, bank transfer dana ke akun. Harga saham Top X pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah 1.579,33 dalam mata uang JPY. Harga saham Top X mengalami kenaikan 0,34% tanggal 29 Oktober 2020. Harga 1 lot. Harga 1 lot volume saham Top X pada tanggal 30 Oktober 2020 131,380 dalam mata uang JPY. Harga 1 lot Top X mengalami penurunan 0,10% pada tanggal 29 Oktober 2020.